Di balik sunyinya perbukitan Aceh Besar, berdiri sebuah peninggalan yang tak sekedar tempat menyimpan buku, tetapi penjaga warisan pengetahuan. Inilah Pustaka Tanoh Abe, pustaka pesantren tua yang berdiri sejak abad ke-16. Disinilah literasi Nusantara pernah bersinar. Pustaka ini didirikan oleh Abu Muhammad Dahlan, ulama besar Aceh dan murid dari Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Tanoh Abe bukan hanya pondok ilmu, tapi juga simbol jaringan ulama Nusantara. Dari fikih, tasawuf, hingga pengobatan, semua ditulis tangan dengan penuh cinta dan ketekunan. Ratusan manuskrip kuno tersimpan di lemari kayu, dijaga dari kelembapan dan cahaya. Sebagian besar ditulis dalam aksara Jawi, campuran huruf Arab dan bahasa Melayu. Namun, masih banyak koleksi yang belum diteliti secara modern. Sekarang, pelestarian mulai diarahkan ke ranah digital. Beberapa koleksi sudah mulai didokumentasikan. Pustaka ini terbuka untuk peneliti dan pelajar yang ingin menyentuh sejarahnya sendiri. Literasi hari ini bukan hanya soal membaca, tapi juga menciptakan, mengubah warisan menjadi konten, menjadikan kitab lama sebagai inspirasi masa depan. Budaya baca harus ditanamkan ulang, tak hanya di kota, tapi juga di pelosok. Perpustakaan bukan sekedar gudang buku, tetapi juga pusat peradaban. Makanya hal itu bertahan. Seperti halnya Zawiyah Tanoh Abe ini bertahan. Mungkin lebih kurang 419 tahun. Zawiyah Tanoh Abe ini yang tercatat dalam tulisan masa dia itu, umurnya dia itu. Tapi kenapa dia bertahan? Bertahan dengan gempuran-gempuran masa-masa sekarang, era globalisasi, era modernisasi. Dia bertahan dengan kesederhanaan dia. Kenapa? Karena kita itu menjaga, kita tuh merawat. Kita menjaga, merawat apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Dengan ilmu Islam, kita tidak mengharapkan apapun. Makanya, Tanoh Abe ini dari setiap era, setiap masa, dia selalu bisa fleksibel. Contoh misalkan, di era modern sekarang, dan Tanoh Abe ini masih dengan sifat kekunoan dia, kesederhanaan dia. Untuk apa orang modern datang ke sini? Contoh kayak kegiatan hari ini. Untuk apa orang datang ke sini? Itu kan tandanya bahwa Tanoh Abe itu bertahan. Bertahan dengan keadaan masa apapun. Kenapa dia bertahan? Karena dia tidak pernah merubah identitas dia. Identitas dasar dia, kesederhanaan dia, kekunoan dia, menjadi satu daya tarik bagi orang. Orang itu akan selalu datang ke Tanoh Abe. Kenapa? Karena Tanoh Abe ini tidak merubah. Tapi mungkin seandainya Tanoh Abe itu merubah dirinya, mungkin taruhlah kami bikin pustaka dengan basis modern gitu. Kita bikin media, alih media, kita share di web, kita share di internet dan segala. Mungkin orang nggak akan datang lagi di sini. Kenapa orang nggak akan datang di sini? Karena mereka udah bisa akses ilmu itu dengan gampang. Tapi kenapa kita bikin seperti itu? Karena supaya orang tahu, ini loh tempatnya, ini loh keasliannya. Banyak sekarang orang bicara di luar sana itu tentang sejarah Tanoh Abe. Informasi yang tidak berlandaskan kebenaran. Makanya informasi yang beredar di luar sana, kecuali dari keluarga Tanoh Abe, dari keluarganya itu sendiri, itu informasinya banyak yang salah, banyak yang tidak tepat. Tujuan mereka itu beda, orientasinya itu sudah berbeda. Sedangkan orientasi kita di Tanoh Abe ini tidak pernah berbeda. Kita selalu berbagi, kita selalu mengatakan sesuatu itu yang bermanfaat. Sejauh ini yang masih ada dan yang masih bertahan tuh mungkin lebih kurang 1000. 1000. Itu 1000 itu bukan 1000 jumlah manuskripnya ya, 1000 judul.
Jadi ada satu judul tuh mungkin bisa 20 jilid, bisa 10 jilid. Manuskripnya itu lebih kurang ada 1000-an lagi lah yang bertahan. Saya dulu pernah dengar cerita keluarga, dulu tuh manuskrip yang ada di Zawiya Tanah Abeh itu mungkin bisa mencapai 150-an ribu. Bahkan di tahun 1971, waktu itu masih ada Abu Dahlan. Pustaka Tanah Abeh ini salah satu pustaka kuno yang memiliki koleksi manuskrip kuno terbesar di Asia Tenggara. Makanya orang tua kami itu mengamanahkan apapun yang terjadi, manuskrip itu tidak boleh dijual, manuskrip itu tidak boleh dikopikan. Konsep tasawuf yang ada di ulama Tanah Abeh, yang ada di Gusi Tanah Abeh itu diterapkan dalam keluarga mereka sampai kepada warisan mereka. Apa yang diwariskan oleh keluarga, oleh orang tua, sekalipun itu harta benda, jangan diperjualbelikan dengan gampang. Kenapa? Dengan kita tidak memperjualbelikan harta benda orang tua, bahkan kita mengolahnya, itu salah satu bentuk kita takzim terhadap orang tua, bentuk kita mengapresiasi usaha kerja keras orang tua. Sampai pada nilai itu diajarkan. Kenapa di Aceh itu ada ANRI namanya BAST? Memang mereka tuh landasan awalnya tuh tsunami. Mereka menyimpan dokumen-dokumen tsunami tersebut. Supaya 100 tahun ke depan, anak-anak Aceh itu masih tahu bahwa Aceh itu dulu pernah terjadi tsunami. Bahwa Aceh itu dulu pernah terjadi konflik. Konflik apa? Konflik dalam mempertahankan kedaulatan Aceh, mempertahankan marwahnya Aceh. Dari Tanah Abeh, kita belajar satu kitab bisa mengubah arah zaman. Bangsa besar adalah bangsa yang tak lupa pada ingatannya. Tanah Abeh bukan milik masa lalu. Ia milik masa depan, milik kita semua. Mari rawat pustaka kita, bangun budaya baca kita, dan jadilah generasi yang tak hanya bangga pada sejarah, tapi juga meneruskannya. Karena literasi adalah cahaya dan Aceh pernah menjadi lentera yang menerangi timur.